Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita nikmat. Nikmat berupa nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai tanda kita cinta kepada beliau dan sebagai tanda kita mengharap syafaat dari beliau di dunia maupun di negeri akhirat. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, keturunan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Faisal Al-Ba'bud, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus keluarga kita dari Taniran. Ada guru Fadil, ada guru Haji Muhammad Arsyad, guru Zainuddin, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang alhamdulillah beliau berhadir di tempat kita, dan yang sama-sama kita muliakan para tetuha-tetuha masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, jamaah peringatan Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peringatan haul daripada guru kita bersama, yaitu Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan dengan acara ini, dengan kita berhadirnya di tempat acara yang mulia ini, Allah selalu meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keislaman kita, meningkatkan ketaatan kita kepadanya, dan selalu diistiqamahkannya dan diterimanya. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjauhkan kita daripada segala macam kejahatan, kemaksiatan, dan segala macam yang dimurkainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita
dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat, manfaat dan berkah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selalu rezeki yang banyak, yang halal, manfaat dan berkah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak cucu kita sampai hari kiamat jadi hambanya yang soleh solehah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kampung kita, daerah kita, negara kita selalu aman, damai, makmur, sejahtera, berberkah, dan diangkatnya, dihilangkannya daripada segala macam bala, musibah, adab, wabah, penyakit dan kezaliman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sesudah memberikan umur kita yang panjang, dimatikannya kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighair hisab, dan tawa memberi syafaat bagi orang yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan, mengabulkan, mengijabah, dan apa-apa yang kita minta, apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita cita-citakan, apa-apa yang kita mohonkan, selalu diberikannya urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita di mana-mana merayakan, memperingati Isra Mi'rajnya Nabi kita? Karena di antara niat dan tujuan kita memperingati Isra Mi'raj adalah bergembira atas kegembiraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat menggembirakan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kegembiraan beliau, maka sewajarnya, sepantasnya bagi kita sebagai umat, sebagai pencinta beliau, turut serta bergembira di dalam menyambut kedatangan atau di dalam berada bulan Rajab dan menyambut peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kejadian Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat besar bagi Nabi. Peristiwa yang tidak diberikan, tidak dijalankan, tidak dijadikan kepada para nabi dan rasulnya yang lain. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi kita, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijalankan oleh Allah sehingga beliau berada langsung di hadapan hadratullah, di hadapan zat Allah, dengan bahasa Habib Ali Sahibul Maulid, tashhadu bi haddatul iddati. Kejadian Isra Mi'raj ini bukan sekedar kisah, bukan sekedar cerita, namun ini adalah pelajaran bagi seluruh makhluk, khususnya umat Nabi kita, orang yang menghendaki kedudukannya dekat dengan Allah, dicintai Allah. Pelajarilah dan ikutilah perjalanan Nabi kita di waktu malam Isra dan Mi'raj tersebut. Nah, jadi kita peringati Isra Mi'raj, pertama menunjukkan kegembiraan atas kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua mempelajari sedikit demi sedikit masalah perjalanan Nabi, karena untuk menjadi ikutan kita menuju hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kedudukan, tidak ada makam yang paling mulia
yang paling beruntung kecuali makam seseorang berada di hadratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan hadratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyatakan di dalam Rawih Maulid beliau bahwa Isra Mi'raj ini adalah sebahagian daripada tanda kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita sewajarnya pencinta bergembira dengan kegembiraan orang yang dicintai, karena orang yang dicintai, orang yang mencintai menggiring, mengikut kepada yang dicintai. Gembira yang dicintai, bergembira juga yang mencintai. Sedihnya orang yang dicintai, maka kita ikut serta bersedih dalam, karena kita cinta kepada yang dicintai itu. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung, sangat mulia, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjalankan dengan seorang hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu malam yang sebentar, pada waktu malam yang sedikit. Apa tujuannya Allah menjalankan Nabi kita pada malam itu? Linuriyahu min ayatina, untuk perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Rasulullah, sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang belum pernah dilihat, didengar, diketahui oleh Rasulullah. Pada malam itu kembali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rahasia, di antara rahasia Isra Mi'raj, Allah hendak membukakan lebih luas kebesaran dan kehebatan Allah terhadap Nabi. Adapun rahasia Allah menjalankan Nabi kita terhadap hamba-hambanya yang lain, menunjukkan kehebatan dan kemuliaan Rasulullah di hadapan Allah, atau orang yang paling dicintai, makhluk yang paling diistimewakan daripada yang lainnya. Jadi antara makhluk memandang Rasulullah luar biasa kemuliaannya, sampai dijalankan pada malam itu sampai bertemu langsung dengan Allah. Adapun Nabi dijalankan oleh Allah Ta'ala semakin kuat, semakin hebat kecintaan, keimanan, kekuatan Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena semakin luas dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kebesaran dan kekuasaan. Di dalam perjalanan Nabi, perjalanan Isra Mi'raj Nabi, beliau dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam 27 Rajab, malam istimewa. Ujar ulama mengatakan ada 5 malam yang kita disuruh banyak menghidupkan malam itu dengan kebaikan, artinya banyak bangun dalam ibadah. Pertama, malam 2 hari raya, malam 2 hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kalau bisa kita jangan tapi guring, banyaki kita dalam ibadat. Kedua, malam dilahirkannya Rasulullah, yaitu malam 12 Rabiul Awal. Ketiga, malam Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, malam 27 Rajab. Keempat, malam nisfu Sya'ban. Dan kelima, malam Jumat setiap minggunya. Nah, jadi kalau bisa malam-malam itu
dibanyaki daripada yang rajin beribadat. Khususnya dibiasakan maghrib, isya dan subuh berjamaah. Karena orang yang menghidupkan malam adalah yang paling hebat menghidupkan malam itu maghrib, isya, subuh berjamaah, kemudian diisi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah yang sunat. Jadi misalnya isaknya kada sembahyang isyanya kada berjamaah, subuhnya kada berjamaah, tapi ibadah yang lain jalan, ibadah yang sunat tahajud macam-macam itu kurang sempurna. Kurang sempurna. Lebih baik menghidupkan, mengamalkan, menjalankan isya dan subuh berjamaah walaupun kada samalaman dalam ibadah. Karena itu lebih tinggi martabat menghidupkan malamnya. Jangan kita daripada sembahyang tahajud subuh malandau, nah itu kurang pas. Makanya biar kalau kita kada terbiasa, ada apa sembahyang malam itu akhirkan setengah jam sebelum subuh, sejam sebelum subuh kita isi dengan tahajud, bayang taubat, bayang hajat, bayang tasbih. Yang penting menjaga subuh jangan malandau. Jangan kita misalnya jam 2 bangun sembahyang tahajud sampai setengah 4 guring, jam 8 ke subuh. Nah ini kurang pas ini caranya. Ada apa-apa ditakhirkan. Hasan Syatiri dulu dalam ceramah beliau ada menyebutkan gitu, 30 menit atau sejam sebelum subuh kita isi. Kalau kita kada bisa dari jam 2 atau dari jam 3, yang penting jaga subuhnya dalam berjamaah. Karena sembahyang subuh berjamaah diberi pahala seperti beribadah sunat samalaman. Nah, jadi gara-gara 20 rakaat kita sembahyang malam, subuhnya kada tagawi berjamaah, rugi karena ya ada merugi nang salah tuh ada bang, cuma kurang pas lah itu. Isya berjamaah, sembahyang isya berjamaah diberi pahala seperti sembahyang setengah malaman. Jadi isya berjamaah, subuh berjamaah seperti sembahyang sunat tengah 2 malam. Ya, pada itu kita pada tahu jumlahnya tengah 2 malam itu beribadat berapa puluh rakaat. Nah, biar aja kita sembahyang tahajudnya itu ada apa-apa akhir asal ada. Nya tahajud itu kan ada yang berpendapat asal imbah isya aja bisa. Tapi guring dahulu. Misalnya imbah isya guring jam 11 bangun tahajud sah boleh. Ada yang mengatakan guring kada guring apabila sudah imbah tengah malam hukumnya tahajud. Cuman yang lebih afdal waktunya imbah tengah malam dan sudah guring dan waktunya waktu sahur. Waktu sahur tuh mulai jam 2 lah sampai subuh. Itu paling afdal. Jadi ada orang bertahajud misalnya mulai imbah isya tapi nya guring dahulu, bisa aja jual itu. Sah aja jual hukum tahajudnya. Mbah maghrib guring tapi kurang bagus Pak, mbah maghrib kurang bagus. Imbah isya tadi guring jam setengah 12 bangun baru tengah malam lagi bayang. Tahajudnya apa? Ujar abang guru sakumpul, kalau guru bangil tahajudnya itu pertama sembahyang taubat, kedua sembahyang hajat, ketiga sembahyang tasbih. Nyere mun belum bawitir imbah isya tadi bawitir pulang kena imbahnya. Itu tahajud nang hampir kada pernah ketinggalan oleh guru bangil ujar abang guru sakumpul itu. Nah jadi bagus kita mengikuti itu. Nah kemudian ada kita tambah apa kan? Adapun bagi orang-orang yang hanya bertaubat, bagusnya tahajudnya sembahyang qadaan. Bagusnya orang yang hanya bertaubat, misalnya orangnya tuh umur sudah 40 tahun, hanya 5 tahun buat sembahyang. Berapa tahun sembahyangnya?
40 tahun kurang 5 tahun, 35 tahun potong umur balik 15 tahun. Berarti 20 tahun kada sembahyang. Itu afdalnya sunat diganti lawan qadaan. Karena dikatakan orang yang masih ada qadaan bisa kada diterima sembahyang sunat karena utama qadaan daripada sunat. Ini yang kayak orang banyak hutang tapi katuju bersedekah. Jangan bayar hutang dulu. Kecuali hutang yang memang ada timpunya. Nah itu beda lah. Misalnya orang mengalihkan sepeda motor, memang sudah disiapkan duit untuk membayarnya itu. Ada apa? Ada tagihannya. Memang sudah kali di sepeda motor 2 tahun. Kita nih kan, oh ini dijajah hutang lalu kan? Memanjangi umur aja. Karena memang ada bang lah, ada hadis Nabi, barang siapa yang mempunyai hutang, niatnya untuk membayar, orang tahu hutang, tapi hutang darurat ini. Orang tahu siapa haji yang tahu hutang, niatnya hendak membayar dosa, Allah ada mematikan orang itu kecuali ada jalan untuk membayar itu. Jadi jangan bubuhannya memanjangi umur aja berhutang. Artinya apa besar katanya berhutang gitu ya. Lain kita tuh ada darurat hutangnya. Kalau kita nih berhutang tuh dikurangi bang, apalagi kadet bagus lagi. Nya kayak apa aja hibatnya tersiksa perasaan berhutang. Tapi kalau hutang ada jaminan itu gak ada masalah. Misalnya orang ngalidin sepeda motor tapi ada jaminan gajinya apa, masalah itu. Nah orang berhutang tapi kan ini ada jaminan sudah, tiap bulannya ada gajinya dipotong, ada aja lagi banyak lagi, ada masalah bersedekah. Karena kadang malambat dan kadang mahalang kewajiban hutangnya. Bahkan amalan sunat dari pernah bilang wadah abah guru berbandilnya kawan kita ini bang usaha, kawan kita bilang nih, cuma waktu itunya hutang masih banyak. Ya abah guru, si anak jam 1 dahulu bawa bantu kasus sumbang, bawa ini orangnya luar biasa penyumbangnya, pemberiannya. Ujian sedikit, 1 dulu bayar hutang ini dulu. Kayaknya menunda hutang lunas, kan masalah, sah aja. Kayaknya kasihan, hutang banyak, sedekah baik membayar hutang daripada sedekah, karena itu kewajiban. Kayak itu juga sembahyang. Nah kita tahu hutang sembahyang nanti dikit bayar tuh. Dan berat ancaman orang yang meninggalkan sembahyang tanpa diqadha dibayarnya. Kalau pada salah di dalam kitab Iqdul Yawaqit, sekali kada sembahyang, sekali kada sawaktu aja, kada sehari kada sawaktu kada sembahyang kada dibayarnya, padahal kawa untuk membayar lalu mati, maka orang itu 500 tahun disiksa di dalam api neraka. Maka setahun, jangan setahun, sehari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dalam dunia. Panjang masa akhirat tuh. Nah, jadi kita berniat untuk bayari hutang sembahyang ternyata dulu. Ya banyak kadang-kadang orang-orang yang sudah bertaubat, merasa sudah nyaman beribadat, kada mengganang lagi. Ini diantara tipu daya setan kayaknya caranya. Dimaukakannya kita dengan dibisikinya kita, dirangsangnya kita dengan ibadah yang sunat, sementara yang wajib kita ditutup-tutupinya. Padahal yang wajib dahulu harus diutamakan, hanya yang sunat. Sama aja kita kadang-kadang bebari kok itu juga. Kuitan kada dibari, kurang habis-habisan membari. Jangan. Kalau warga dulu, abah guru sekompol kan. Kalau sidin terdapat rezeki, katuki sidin kalau warga nih anak sidin, apa bini sidin, minat apa kamanakan sidin, sama kisah rumah tak, kuitan sidin itu dulu dibalik. Dari rapi sudah dibalik, hanya keluar dibalik. Bahkan di abah guru dulu, nang meninggal pun tetap dibalik jatah. Misalnya kita memberi kuitan bibini 100.000 seminggu. Kuitan lalaki nang mati nih pak, beri 100.000. Kayak apa caranya? 100.000 jatah sidin tuh nah diberiakan atau diwakafakan atau disumbangkan, niatnya dengan sidin. Karena kita bakti lawan kuitan ini selama kita hidup, bukan selama kuitan hidup, tapi selama kita nang hidup.
Mun salama kita hidup berarti mun sidin mati ambillah. Ya ada. Nya selama kita hidup wajib kita berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kita bayari sembahyang. Maka sembahyang ini malam Isra Mi'raj nang diterima Nabi sembahyang. Sembahyang ini kapalah daripada segala ibadah. Ibadah sembahyang diterima seluruh ibadatnya. Sembahyangnya kada diterima ibadah yang lainnya. Makanya biasa maaf aja orang-orang nang bakal kaji nang sasat tau apa yuk nang rancak diri mihakannya pemulaan mesti sembahyang. Kenapa jadi masalah sembahyang? Ini bila orang tuh ada sembahyang aman sudah iblis, santai sudah. Bila orang tuh mau dibujuk iblis kada sembahyang santai sudah. Karena apapun kebaikan yang digawe kalau sudah kada sembahyang kada ada manfaatnya lagi juga. Nah, jadi kayak itu pati kamarnya dihantar iblis dahulu. Cuma nang kada pintar nih rasa hebat dapat ilmu nang itu. Padahal itu salah satu siasat iblis untuk melumpuhkan keadaan kita menjadi orang nang sasar. Mudah-mudahan kita diberi Tuhan bergairah dalam ibadah. Rasulullah dijalankan tadi pada malam. Jadi malam ini bagus kalau hadan beribadah. Cuma sebaliknya bila maksiat ganan lagi dosanya. Ganan hadan ibadat, ganan hadan maksiat dosanya. Artinya malam, cuma ini kan malam kadang-kadang alasan kita macam-macam. Apabila malam ini beribadat kadang-kadang tak kurang, ada juga sebagian tak kurang gairahnya mengantuklah macam-macamnya. Malam Nabi kita dijalankan pada waktu malam. Kalimatnya dengan abdihi. Allah menjalankan seorang hambanya yaitu Nabi kita. Kenapa dengan kalimat abdihi? Karena kesempurnaan ubudiyahnya Rasulullah SAW. Luar biasa Nabi kita ibadahnya kepada Allah. Dengan sebab ubudiyah, dengan sebab pengabdian ibadah Rasulullah kepada Allah, Allah menambah kemuliaan Nabi kita dengan dibuktikan, dengan dijalankan pada malam Isra Mi'raj itu. Jadi orang hendak terbang kepada hakikat itu harus sempurna dengan syariat dulu. Kan ini pelajaran, ini ilmu. Isra Mi'raj ini ilmu. Sebelum Nabi dijalankan dari masjid ke masjid, Nabi sebelumnya itu dibalah dada. Padahal Nabi kita dibalah dada, dibalah hati, dibersihin nang sudah bersih. Orang sudah bersih ujar hai balik, tuhran ala tuhran nang sudah suci tak disuciakan. Ditambah kehebatan-kehebatan nang apa diberikan Allah, keimanan, keyakinan, sifat hilim, ditambah kebaikan-kebaikan. Karena ini langsung jaga lawan Tuhan, bukan dengan ilmu yakin aja, ada bukan dengan apa pandangan batin biasa aja, tapi langsung berhadap dengan Allah. Makanya ini ditambah, dibasuh hati Nabi kita 3 kali dengan air Zam-Zam. Itu isyarat bahwa kita hendak beribadah itu berwudu dahulu. Makanya basuhannya gini 3 kali 3 kali. Itu kalau kita berwudu 3 kali 3 kali. Itu isyarat pelajaran hendaklah kalau menghadap Allah apapun ibadahnya ada wudu dahulu yang penting. Wudu penting. Inya wudu ini termasuk mencari jalan mati syahid nang nyaman. Mun mati syahid itu kan banyak orang mati syahid itu mati lamas, mati syahid ya, cuma asa sadih banget lihat. Mati karuntuhan bangunan misalnya, mati kabakar, mati syahid juga, cuma itu asa sadih kita melihat. Tabunuh syahid juga. Ada yang nyaman mati syahidnya, mati dalam keadaan menuntut ilmu atau mati dalam keadaan wudhu. Dan dalam keadaan wudhu, selama ada wudhu, malaikat mendoakan keadaan kita supaya selalu diampuni Allah dosa. Makanya orang bahari itu berharatan menjaga wudhu diantaranya. Ada yang 40 tahun wudhu isya sampai
subuh. Ada yang sama sekali kada sering betala. Kenapa? Kecuali sini buang air, bodoh. Kecuali sini begatok lawan bini, bodoh. Bahkan tapi langsung bodoh habis itu. Kita kalau membaca kisah wali-wali, orang-orang soleh, rasa rasa halus gitu. Di antaranya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf sidin 30 tahun kada pernah guring. Nah, jadi kenapa jadi kada pernah guring 30 tahun kurang lebih Habib Abdurrahman? Nang awal-awal di ngarani As-Segaf tak? Bagi habaib kan, awal-awal nang dinamakan as-saqaf biasanya cuma kan orang Arab bahari orang Hadrami banyak bilang pak itu kagak, jadi as-saqaf kalau bahasanya tuh as-saqaf. Habib Abdurrahman bin Muhammad as-Saqaf atau as-Saqaf ini 30 tahun kada pernah guring. Kenapa jadi kada pernah guring? Ujar sin, apabila aku tuh hendak guring berhiring ke kanan melihat aku lawan surga. Sedangkan orang ke surga itu jalannya beribadah nang rajin. Bila berhiring ke kiri melihat aku akan neraka. Sedangkan selamat dia daripada neraka itu Allah memberi kepada orang-orang yang banyak ibadah dan jauh dari maksiat. Berangkat pulang melihat surga, berangkat pulang beribadah, melihat neraka, berangkat pulang beribadah karena takut dengan Allah Ta'ala. Jadi kada mau guring 30 tahun kada bisa guring. Mudahan kita dapat syafaat sijil napa itu. Jadi kita nih jauh benar ada kalau para gahibat harap mutatanding dalam kisah-kisah manakib orang-orang soleh itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil sedikit daripada itu tadi, dari masjid ke masjid. Kan kalau orang hendak mulia itu katuju di tempat-tempat yang baik saja. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ini mulia dengan tanah haram, mulia dengan sebab ada Baitullahnya. Masjidil Aqsa mulia dengan sebab ada masjidnya dan banyak kuburan orang-orang soleh para nabi di sekitar situ. Makanya kita ini kalau sudah jadi orang baik, jangan kada ingat lawan orang-orang soleh nang badari. Karena kada lepas keberhasilan kita dalam kebaikan, kada lepas dengan sebab keberkahan mereka itu. Di sini ada Datu Tangiran, ada Datu Balimau, ada Habib di negara banyak pula, ada Muhammad Tahir. Itu berpengaruh kebaikan kita nih, kada lepas dengan sebab-sebab keberkahan beliau. Karena beliau orang yang diberikan Allah keberkahan, sekelilingnya pun diberi keberkahan. Nah, kalimat alladzi barakna haulahu linuriyahu tadi, yang kami telah beri berkat sekelilingnya. Kenapa? Karena itu tempat yang dicintai Allah, sekelilingnya pun tempat dicintai Allah. Termasuk makanya bagus kalau kampung itu dicari kampung yang di situ ada orang solehnya. Bakubur kakak itu juga. Bakubur itu sunat dan di situ ada orang solehnya. Yang namanya orang kan bakubur. Bagus tuh. Ada orang solehnya atau di kuburan orang muslim, orang Islam yang lain namanya kubur muslimin. Karena kita orang ziarah kita dapatkan ada keuntungannya. Jadi bagus adanya majelis kayak kita di Kandangan ini, banyak majelis-majelis, apalagi Habib menambahi pulang majelis, bagus. Ini kada terasa kita dapat keberkahan dari Allah. Adanya orang-orang mulia, adanya tempat-tempat yang mulia, itu akan menyebabkan orang yang di sekitarnya itu nyaman, mendapat kebaikan, mendapat keampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Arti barakna, arti berkah itu kan artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka lain apabila di kampung atau di daerah telah nang kada tapi ada sejarah orang soleh di situ lain. Sulit kita hendak mencari rame agama ini sulit. Kita alhamdulillah
dengan berkah mereka para orang-orang saleh itu. Nah, jadi kita bukan kita nang hanyar ini suksesnya kebaikan nambah hari-hari itu sebabnya. Macam kayak kita di rantau tuh, nah adanya Datu Sanggul di Martapura, khususnya Datu Kalampayan, banyak wali-wali yang lain lagi. Nah, itu semua kebaikan-kebaikan orang-orang yang ada di Kalimantan Selatan ini, semua itu ada pengaruhnya dengan kebaikan orang-orang saleh tadi. Nah, bahasanya dalam Quran tadi, alladzi barakna haulahu, yang kami telah beri berkat sekelilingnya. Kenapa? Karena ada suatu tempat, suatu makhluk, suatu tempat itu makhluknya orang yang diistimewakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh berdiam di Makkah, asal dalam tanah haram aja dulu 100.000 lebih daripada di lain beribadah. Nah, kalau kebanyak nilai ibadah, makam kedudukan sahabat ada sama dengan kedudukan yang lainnya. Kayak Pak Haji Wali, pangkat tingginya tetap di bawah makam serendah-rendah sahabat. Ini ada misalnya sahabat rendah benar makamnya, rendah benar derajatnya di antara sahabat. Nah, ini ada wali pahibatnya, tetap lagi nang wali pahibatnya tadi di bawah makam sahabat dan para rendahnya. Kenapa jadi sulit dikalahkan sahabat itu kedudukannya? Karena mereka selalu berada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi berpengaruh ke kebaikan orang-orang baik itu. Adanya majelis-majelis, adanya ulama-ulama, adanya orang-orang yang bakaramat, itu berpengaruh kepada kebaikan-kebaikan masyarakatnya. Ada segampang kita, ada nyaman dapat taufik hidayah inayah dari Allah itu, ada nyaman. Cuma kita nih dari pemandangan di daerah kita nih alhamdulillah baik. Kita kadang menghina daerah lain, kita kadang merendahkan daerah lain. Coba kalau rajinan duitnya ada pulang, mun rajinan duitnya ada, kulilingi Indonesia nih. Kada sehebat kita Kalimantan Selatan ini dulu. Kemakmuran ibadahnya, kemakmuran pesantrennya, kemakmuran majelis ilmunya, kemakmuran salawatnya, kemakmuran cinta dengan zuriat Rasulullahnya, ada sehebat itu. Makanya luar biasa kita bersyukurnya kita hidup di daerah kita sini. Berkat perjuangan dan keberkahan orang-orang Bahari. Wabil khusus daerah kita ini berkat Datuk Kalampayan Maulana Syekh Muhammad Rashad bin Abdullah Al-Banjari. Itu kita kan bisa melupakan keberkahan dan sebab silin itu. Nah, jadi Nabi kita dari masjid ke masjid, kemudian lagi pulang berjalanan itu dari tempat ke tempat mulia kepada tempat mulia. Karena Nabi sebelum dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disuruh singgah-singgah. Makanya tempat bekasnya orang soleh itu terkadang lebih hebat daripada kuburnya orang soleh. Kenapa? Karena kubur orang soleh itu sekadar untuk tempat istirahatnya. Adapun rumahnya orang soleh adalah tempat munajatnya, tempat hubungannya kepada Allah, tempat ibadahnya kepada Allah, maka lebih mulia daripada kuburnya. Itu dari perkataan diantaranya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Kubur Sidin itu kalau di Hadramaut di Mukalla namanya. Di Mukalla. Kalau Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani hujan susut karamatnya. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad itu hujan madu di Mukalla bahari. Suatu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad ziarah datang ke Bangir, hendak ziarah ke Sanging itu kan ada di Bangir itu Sanging bangsa Al-Haddad kalau sedap dia bilang kubur Bang Habib Al-Haddad, keturunan dari Habib Abdullah Haddad. Hendak ziarah, Sidin bertakut mana rumah Habibnya dari. Lalu jangan yang lain kubur Sidin aja, kubur Sidin aja kita ada di Sidin. Kita ke rumahnya dulu. Kenapa? Karena rumahnya orang wali, rumahnya orang soleh lebih afdal daripada kuburnya. Karena kubur tempat istirahat, adapun rumahnya tempat munajatnya, tempat ibadahnya, tempat
hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila ada tempat-tempat nang bakas kurang soleh itu, umpat kita mengambil berkah di situ. Sembahyang kah, berdoa kah lawan Allah. Itu tempat nang dimana Rasulullah disuruh menyinggahi, disuruh mempraktikkan di malam Isra dan Mi'raj. Ada sirik, ada. Misalnya kayak di Tangerang, masjid itu masjid siapa bahari? Misalnya zaman Datuk Tangerang. Apalagi misalnya ada rumah sidin, ada kamar sidin misalnya. Datang kita ke sana. Kenapa jadi kayak itu? Mutaba'ah kepada Rasulullah. Rasulullah pada malam Isra Mi'raj disuruh singgah oleh Allah. Baitul Laham, Syajaratul Musa, di Tur Sina, suruh singgah. Di mana tempat-tempat nang mulia-mulia, di tempat-tempat nang bakas orang-orang nang mulia bahari disuruh singgah. Kemudian pulang Nabi sudah berada di Masjid Aqsa sembahyang Mi'raj Nabi. Mi'raj dinaikkan Nabi kita dari Masjid Aqsa sampai ke 7 sampai ke Mustawa sampai bertemu dengan Allah. Adalah Nabi itu lewat haji langit pertama. Oh ada. Setiap langit ada para nabi, ada nabi yang ditugaskan Tuhan menunggu situ. Nabi disuruh singgah di situ. Nabi Adam sampai ketujuh kepada Nabi Ibrahim. Nah, disinilah di antara pelajarannya orang hendak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sekadar ilmu dituntut, jangan sekadar ibadah yang dijalankan, namun tabarruk, mengambil berkah kepada tempat-tempat yang saleh, kepada orang-orang yang saleh, itu jangan sampai ditinggal. Inilah perjalanan bahari Abah Guru Sakumpul waktu belajar kayak ini guru bagian memimpin. Sejawaan itu didatangi sidin. Sajawaan itu didatangi sidin orang-orang saleh. Karena Abah guru bangil itu perguruan sidin, semua wali-wali yang di Jawa itu tahu sidin makam kedudukannya dan urangnya. Ada nang urang tuh pada tahu jalannya halus di sidin. Kakak rumah itu tadi, ke rumah orang wali tadi halus jalannya. Udah di kampung benar kah rumahnya pina buruk benar kah, tapi terlihat dilihat orang, diilani orang. Guru bagian tahu karena wali, la ya'riful wali illa wali. Tidak bisa mengenal wali kecuali wali. Orang wali tahu wali. Kayak ini perjalanan sidin dahulu. Di mana ada orang saleh dibawa. Di mana ada tempat-tempat yang saleh disinggahi. Ilmunya dibimbing, ilmunya dilajari, ibadahnya dibimbing, kemudian perjalanan nangka ininya pun dibimbing, dibawa oleh guru sihir, sehingga perjalanan cara hidup nangka itu maka menyebabkan beliau mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu diantara kita ambil pelajaran telah pertama hidup kita ini belajar ilmu agama. Kedua, ilmu ibadah itu kita kerjakan. Ketiga, hargailah, muliakanlah orang-orang yang soleh, yang selain walaupun kita ada hubungan guru kita ada, pula kita ada, tapi orang itu soleh kita hargai, kita muliakan, kita istimewakan. Ini akan menyebabkan kita terangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal soleh aja. Kayak Syekh Muhammad Ali Al-Maliki kita. Bahari Syekh Muhammad Ali Al-Maliki sini profesor, doktor kalau ilmu agama hadis. Bila ada sidin kena didatangi orang, ada mendatang ya Sayyid Abu ya ini nah orang ini ulama, orang ini guru, bisi pesantren, bisi majelis, dihormati, diberi duit, diberi kitab, padahal keilmuannya luar biasa diambil. Tapi kayak itulah perjalanan orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Mereka kadang memandang kesolehan yang ada di diri mereka. Mereka kadang memandang ilmu yang diberikan Allah kepada mereka. Namun mereka selalu memandang keadaan diri seorang lebih jahat dari orang lain dan orang lebih mulia daripada diri seorang. Makanya haus terus dalam kebaikan. Nah, jadi kita hormati, kita muliakan nang hidup kah atau nang sudah meninggal kah. Ziarah orang-orang soleh itu semua ada keuntungannya.
untuk mendekatkan diri atau diangkatnya oleh Allah kehidupan kita kepada yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang baik, ada majelis-majelis kita datangi, ada kegiatan juga. Inilah perjalanan hidup kita. Karena perjalanan hidup yang mulia itu, yang bagus itu adalah perjalanan di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi majelis ilmu. Majelis ilmu ini luar biasa. Ujar Nabi, hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada 1000 menghilangi orang garing, 1000 mendatangi orang yang meninggal, melayat orang meninggal. Lebih baik daripada lebih banyak pahalanya daripada menghilangi orang garing 1000. Lebih baik daripada menghilangi orang lama melayat orang yang meninggal. Lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Hadir di majelis ilmu biar guringna datang tak guring bulikan digawe orang hanya sabi biji kada dapat ilmu tapi tetap keuntungannya ilmu kada dapat tapi keuntungan dapat. Makanya urusan ilmu ini, dan ilmu ini adalah ibadah yang paling tinggi. Kenapa jadi ilmu ibadah yang paling tinggi? Karena ilmu itu sifatnya Allah. Orang yang menuntut ilmu berarti orang itu selalu berhubung dengan sifatnya Allah. Makanya lebih cepat menaikkan derajat di sisi Allah. Makanya jangan lepas kita nih jauh daripada urusan ilmu. Mukadamah ajar belajar. Mukadamah ajar belajar. Kada belajar, kada mengajar, membantu barang urusan ilmu. Jangan hakun lapas daripada urusan ilmu. Karena tidak ada gawian, kada ada gawian yang paling mulia sesudah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kecuali adalah dengan belajar ilmu ini, dengan sibuk dengan urusan ilmu, belajar atau mengajar. Kasama ujar Nabi al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang alim dan orang yang belajar sama di dalam kebaikan. Kedua itu, kedua kelompok itu sama dalam kebaikan. Tidak ada kebaikan selain daripada kedua itu. Itu hadis Nabi. Orang alim dan orang belajar sama dalam kebaikan. Tidak ada kebaikan lain daripada itu. Jadi artinya mengajar kada, belajar kada bisa, kada jadi orang baik. Jadi sama hendak jadi orang baik, jangan lepas kita dengan urusan ilmu agama. Pahalanya gana, gawiannya santai. Mun sumbahyang kada apa gurih. Sumbahyang kada apa sambil gurih. Sumbahyang kada apa sambil bangun makan. Tapi kalau kita di majelis ilmu ada masalah. Hendak mengaruh kasihan bang dihiga lah. Kemudian lagi apa? Sambil bangun makan ada masalah. Tetap dapat keuntungan sehebat itu. Nah itu nyamannya, untungnya kalau kita mau dalam keadaan hakun datang ke tempat-tempat majelis-majelis ilmu. Artinya kalau kita melihat orang-orang soleh kayak di Hadramaut, kayak di Makkah dahulu, kayak di Jeddah, kayak di Madinah, kadang-kadang kita melihat di majelis ilmu itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, bukan orang-orang yang kada paham agama, kada. Kenapa? Karena sidin-sidin itu tahu dengan kehebatan, mengambil keistimewaan dan kehebatan yang itu tadi diberikan Allah. Ada pengaruh seorang alim, kan? Sudah nampak ada pengaruh. Kayak di Makkah telah, kayak di Makkah, kadang-kadang majelisnya Habib Umar Jilani, kadang-kadang datang si Muhammad Ismail datang, kadang-kadang Syekh Ahmad Maliki datang. Karena pulang majelisnya Syekh Ahmad Al-Maliki ini kada sibuk, Habib Umar Jilani datang ke sana. Kenapa jadi orang itu saling datang mendatangi? Karena keuntungan dan keistimewaannya nih. Selama ada hubungan dengan ilmu, berarti orang itu dekat dengan Allah. Karena ilmu itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di orang tujuannya karena mendekatkan diri kepada Allah. Karena sekadar hendak tahu aja, mulai pada hari tahu sudah, alim sudah. Nah, jadi gawian dan kebaikan yang paling tinggi diantaranya urusan ilmu. Artinya hebat orang yang dalam urusan ilmu.
guru kan, atau nang penuntutnya kan, dosa pulang nyaman dapat keampunan, mudah dapat keampunan bagi orang yang penuntut ilmu, nyaman Tuhan maafun. Dan kemudian pulang penghormatan lebih daripada penghormatan terhadap orang-orang pembesar-pembesar dunia. Sampai-sampai malaikat mengulurkan sayapnya apabila orang menuntut ilmu itu akan melewati itu tempat, daripada saking dimuliakannya. Orang yang dalam kubur aja ada orang yang menuntut ilmu lalu dihiga kubur orang, maka dapat berkah dan kemuliaannya. Orang yang di dalam kubur itu dapat keringanan dari Allah, siksa dan adab orang yang dikubur. Hebatnya kemuliaan orang yang hadir dan orang yang berilmu atau orang yang belajar akan ilmu. Maka mudah-mudahan kita seberataan hati kita buka nang baik. Ya itu tanda orang hebat itu selalu sibuk dalam kebaikan. Kita ini hendak tahu baik adanya, lihat jauh yang kita. Bila banyak nang baiknya, berarti kita dijadikan Allah sebagai hambanya nang bagus, nang baik. Kalau kita banyak kesibukan urusan dunia, bahkan meninggalkan daripada kebaikan, berarti kita orang yang dijauhkan Allah daripada rahmatnya. Nah, jadi itu diantara hikmah daripada Isra Mi'raj. Kemudian kita mengadakan haul guru kita, guru sakumpul, alhamdulillah. Luar biasa Tuhan memberi. Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada seseorang itu. Nah, bagusnya kita mencintai. Karena orang cinta insya Allah tak kumpul lawan yang dicintai. Karena hadis Nabi almar'u ma'aman ahabba. Kita ajak menara guru-guru rajin gitu. Kecintaan dengan orang soleh akan menyebabkan kita terbawa dengan mereka itu, terbawa di dalam dunia secara kelakuannya dan terbawa secara di akhirat secara dapat syafaat mereka. Dan sebaliknya, kebencian terhadap orang soleh itu lebih mudarat daripada urusan-urusan yang lain. Hati-hati. Kita jaga hati, jangan sampai ada baik hati orang soleh. Termasuk racun yang cepat membinasakan dalam kehidupan kita dunia akhirat adalah adanya penyakit kurang nyaman, kurang baik hati orang soleh. Hati-hati. Makanya kita rencana misalkan kita kadang meremehkan maksiat. Kita jangan maksiat. Orang-orang ahli maksiat masih ada kecintaan kepada orang soleh, itu ada harapan kena dapat hidayah dari Allah dan keselamatan dari Allah. Tapi kalau orang-orang yang sudah membenci kepada orang soleh, kepada apalagi aulia, hati-hati. Ini sudah berada di pintu di pintu daripada pintu api neraka. Nah, jadi kita jaga hati. Di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah kejadian. Sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebelum beliau masyhur jadi Sultan Aulia. Waktu itu ada seorang wali besar digelar dengan Gaus pada zaman itu. Ada seorang wali besar dikelar dengan Gaus, Qutbul Gaus. Lalu si Abdul Qadir Jailani dan kawan sidin nambah dua ini hendak berhilang ke sana. Niat masing-masing. Nambah dua ini niatnya hendak mau uji. Ya bang kehebatan Gaus itu, jadi orang mau uji mengibadahkan isi mana kaina anak usulungi masalah hujan yang saikong nanti hujan yang saikong ya karena aku menyuruhi masalah bilanya dapat aku percaya bila dapat kada. Nah karena ragu-ragu nih ada sangka kurang bagusnya, ada jersey Abdul Qadir Jailani aku kada hendak itu, aku hendak ke tempat itu God karena aku percaya dengan sidin itu wali, dengan sidin itu orang yang dicintai Allah, yang diistimewakan Allah, maka aku niat ke sana minta kepada Allah apa yang diberikan Allah kepada sidin itu. Husnudhannya dipasang, berangkat gitu. Sampai di tempat laut tadi,
akhirnya diterima masuk. Ini walinya ini keluar. Ujar Gaus ini, Ikam datang ke sini bukan untuk niat yang bagus. Ikam datang ke sini hendak mencari-cari kekuranganku, hendak mencari kesalahanku, hendak mau uji aku. Maka Ikam mati dalam keadaan kafir. Ikam datang ke sini kurang yakin dengan apa yang diberikan Allah lawan aku. Ikam hendak mau uji, kurang yakin, kurang bagus itikat kamu, hati kamu lawan aku. Maka Ikam kayaknya mati dalam keadaan kubur dunia. Ada bagusnya orang mati kubur dunia. Ada ini ujar wali tadi, ini kayaknya akan dijadikan Allah sebagai orang yang paling tinggi makam kewalian. Karena niatnya dan etikatnya dan keyakinannya lawan apa yang diberikan Allah kepada aku bujur bagus dan baik. Berjalan waktu, ini orangnya orang hebat. Nang Bandung ini ada orang jahat. Sekolah cerdas, belajar pintar, jalan. Akhirnya nanti sambat nanti kapel tadi oleh wali. Karena kepintarannya, karena kecerdasannya, sehingga menjadi orang besar di daerahnya, di negaranya. Namun ada satu negara yang perlu minta ulama untuk dijadikan guru di negara itu. Minta kepada negara nang ini, tolong kami dikirim ini tadi ke negara nang sebuahnya. Di negara nang ditinggali, nang didatanginya, nang didiaminya hanya ini, inya dihormati, dimuliakan orang, diistimewakan orang. Pada satu saat melihat bibinian ini bungas, angkar. Lalu inya bertakon, siapa ini orang? Ujar orang, ini orang situ. Maukah hendak kenalan berpanggil. Akhirnya kenalan. Lalu sudah kenalan, maukah aku kawin nih? Dia nabi binen ini kada. Belum kada mau kawinan pian kita beda agama. Maulah masuk Islam, kada mau. Kada mau kan jadi. Tapi rupanya hati ini tetap masih cintanya itu kepada binen. Makin sehari makin bertambah cintanya, makin bertambah keingatannya. Akhirnya kada bisa lagi membandung perasaan ini. Lalu kepada mau kalau aku mau jadi pimpinan ini selamat biar umpat ke agama kami. Jadi mukti waktu itu sudah di negara itu. Nah dipikir-pikir nih, ayo ada ulang ada bapak ya masuk agamanya, tapi kayaknya mau beli mau masuk agamanya, kawin dalam orang kafir. Ternyata imbas sudah berpindah agama, kawin dalam orang kafir nih, maka mati kafir. Apa sebabnya? Sangka jahatnya dengan ulama wali yang besar tadi, Gaus tadi. Nang Saikom nih bang, nang kubur dunia. Oh ini pintar, belajarnya pintar, cerdas belajarnya, sehingga diambil oleh pemerintahnya, dijadikan sebagai orang pengalu, sebagai orang yang mengelola baitul mal. Ini pulau duit nih hidup nih. Ternyata hidupnya di pulau duit, kada kuat imannya melihat duit, ternyata mengambil ya kawasan kita tuh korupsi. Karena korupsinya terlalu banyak, terlalu hebat, akhirnya orang ini dihukum dengan hukuman mati. Berarti mati dalam keadaan kubur dunia. Apa sebabnya? Jahat sangkanya lawan si kutub Gaus tadi. Al-Imam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani, wafatnya Gaus ini, maka pakat kemuliaan kawalian kutubul Gaus ini dipindah Allah langsung kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah ini kita ambil pelajaran. Jahat sangka dengan orang wali, orang soleh akan membawa kepada rusaknya keimanan kita. Man adani waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, maka lawan aku jatuhan berperang. Bermusuh jadinya lawan Tuhan. Mun bermusuh lawan Tuhan, nyata sudah ada selamat. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Hati kita
dipercayakan Tuhan dengan dipercayakan Allah dengan pura-pura soleh, pura-pura wali, dan diandaki Tuhan rasa cinta dengan mereka itu. Mudahan ditambah Tuhan terus. Nah, kita mengisahkan kemuliaan guru Abang Guru Sakombol itu, kita mungkin sama-sama sudah banyak mendengar dan banyak melihat kemuliaan yang diberikan Allah. Dan kemuliaan karamah yang luar biasa Tuhan memberi, Allah memberi kepada beliau adalah karamat maknawi. Ini karamat itu ada karamat hissi, ada karamat maknawi. Sama lawan kasyaf. Ada kasyaf secara hissi, ada kasyaf secara maknawi. Kita misalnya melihat orang di hadapan kita ini, ada orang ini kita lihat, oh ini kelakuannya kayak ini, maka dasar bujur. Itu kasyaf secara hissi. Itu kadang-kadang bisa jadi dosa. Nah, boleh keuntungan kita kadang-kadang yang batik, yang malu bisa batik, membuka kaiban orang jadi dosa. Ada kasab ma'nawi. Kasab ma'nawi ini kadang melihat apa-apa lagi, kadang memandang apa-apa lagi. Ingat terus lewat Allah. Terbuka hijabnya, terbuka dindingnya kepada Allah. Jadi apa saja yang didengarnya, apa saja yang dilihatnya, apa saja yang dirasanya, itu semua terpuntak hatinya kepada Allah. Nah, ini bagus kasab ini karena jadi nilai ibadah. Nah, itu juga karamat. Ada karamat secara hissi, ada karamat secara maknawi. Karamat secara hissi ya mungkin saja karamat secara hissi, misalnya sidin itu bilanya hari hujan kadang mau basah, tapi itu berpahala lah. Sidin meninggal habis itu kisahnya. Misalnya berjalan di atas banyu, ada berpahala. Dan bila sidin meninggal habis kisahnya. Tapi ada karamat yang ma'nawi. Karamat yang ma'nawi ini diberikan Allah Ta'ala di dalam kelebihan ibadah, di dalam kelebihan apa namanya ilmu, di dalam kelebihan amalan, di dalam kelebihan akhirat, maka orang banyak mencontoh. Itu jadi ibadah. Nang lain memadahi rabit untung kada biasa orang. Sidin kada memadahi kada. Dilihat orang aja sadar. Dalam anak sini belum jadi guru, abang guru, belum jadi ulama, sudah kepala perampok nang ditakutani taubat di hadapan sini. Nang lain, jangankan sekadar, jangan membawa jejanakan, memandahi tak ada di sini. Ada ini melihat, ya ini orang wali. Orang wali itu idza ru'u dzikirallah, apabila engkau memandang kepada mereka, ingat engkau kepada Allah, atau bahasa namanya bangkit hati kita untuk taat, untuk kembali kepada Allah. Kalau orang yang sudah beribadah makin ingat dengan Allah. Kalau orang yang belum beribadah terbawa hatinya untuk beribadah kepada Allah. Makna ruku idza ruku dzikirallah maknanya. Jadi semua bisa masuk. Ada orang yang sudah ahli ibadah, hatinya bersih, melihat langsung dasar melihat ingat kepada Allah masih. Tapi ada orang yang belum bagi berasi kelakuannya, belum berasi gawiannya, melihat orang itu terbuka hati dalam ibadah. Itu karamat namanya, kelebihan yang diberikan Allah kepada orang itu. Dan itu kada bisa diserupai oleh istidrak. Kalau yang lain itu bisa ada kesamaan dengan istidrak. Istidrak itu kan anjuran. Tapi kalau karamat secara kebaikan itu kada bisa diserupai dengan istidrak. Ada orang diberi orang istidrak menyebabkan orang beriman, itu ada itu kisahnya. Istidrak lanjuran itu ada menarik untuk orang dekat lawan Tuhan. Sebab Datuk Alam Raya, lihat sepeninggal beliau, dakwah beliau makin menyebar dengan anak cucu yang alim-alim, dengan karangan kitab beliau, dengan murid-murid yang disebar di mana-mana. Tuan Guru Haji Kashful Anwar, pendiri Darussalam, sepeninggal beliau, Darussalam makin maju. Murid-muridnya banyak yang alim, menyebar kemana-mana. Nah, ini ngarannya karamat secara maknawi. Abang Guru Sakombol, sewaktu sini hidup, apa yang diamalkan orang diumpati sini, apa yang
berarti orang? Maulidnya kah? Burdahnya kah? Dalailnya kah? Memang bacaannya amal itu sudah ada mulai dari. Cuma sebelum sidin mamulai kada kena banyak, kada bisa banyak, kada tak amalkan banyak. Musidin mamulai rami kurang. Nah, ratib-ratibnya, wirid-wiridnya kah? Hizibnya kah? Ini nyamannya menyebabkan orang baik. Padahal menyebabkan orang baik itu ngalih. Ada ini kada digiring orang terus. Amalan-amalannya, lihat amalan yang beliau mengeluarkan, maksudnya apa? Menyebarkan istighfar di mana-mana dibaca. Astaghfirullahi walil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang menyebarkan kita, yang membawa pertama, yang menyebarkan, yang mengeluarkan itu kita di Kalimantan Selatan ini sekumpul. Maka itu luar biasa hebatnya. Ujar Rasulullah SAW, barang siapa memintakan ampun kepada orang yang beriman, sekali memintakan ampun kepada orang beriman, maka diberi pahala sejumlah orang beriman. Berapa miliar orang beriman ini? Sejumlah itu dapat kebaikan apabila memintakan ampun kepada Allah atas orang-orang atas dosa orang-orang beriman. Maka ini kita disuruh 11 kali membaca maghrib, isya, zuhur, asar, lain pulang, subuh lain pulang. Hebatnya kita dapat amalan ini, kita baca ini amalan, kita pakai ini amalan. Berapa kita dapat kemuliaan pahala dari Allah? Siapa yang sedang membawa? Abang berusaha. Jadi sidin itu makin ada mustahil lah ya. Mau makin berhebat kemuliaan sidin dikeluarkan Allah, dilihat akan Allah. Ada mustahil. Kenapa? Karena hasil ibadahnya makin berhebat juga. Diamalkan orang, dipakai orang. Makin bersugih, ya kan mustahil ya. Mau orang tuh rumah makin bagana, kendaraan makin banyak, mau duitnya makin banyak, kan mustahil. Nah itu juga. Kubur sidin makin barami, haul sidin makin diacarakan orang di mana-mana. Kan mustahil, kenapa? Karena nilai ibadah sidin makin banyak. Sebab amal jariah sidin, nah ibadah-ibadah tadi banyak disebarkan. Jadi kita kada kawa untuk memprotes itu, nah kada kawa. Asal jangan hasut perasaan. Mun hasut tetap kebaikan orang. Sini menyebarkan maulid Simtud Durar, maulid apa burda, ada gampang burda, kemuliaan burda itu Tuhan memberi. Dia cinta dengan zuriat Rasulullah. Sebelum sidin, nah cinta dan praktik memuliakan kepada zuriat Rasulullah sebelum dimulai oleh abah guru dan guru seman. Ini dua ini dulu. Abah guru lawan guru seman, paman sidin. Ini berdua ini dulu yang mempraktikkan cara memuliakan, menghargai zuriat Rasulullah. Ini dua ini. Sebelum itu, nak tahu menghargai ini paling guru-guru. Paling guru-guru, paling ulama. Makanya bahari Habib-Habib ini mun di Martapura itu kiawannya amin aja. Nah kayak Arab biasa. Amin aja, ada tahu hati Habib saya pun ada tahu amin aja. Nah, sesudah abang guru mempraktikkan penghormatan kepada Habib-Habib dan mengisahkan kemuliaan Habib-Habib ini, zuriat Rasulullah ini, maka dengan sebab itu orang mengerti. Nah, jadi sidin nama mengeluarkannya, sedangkan ini gawian yang luar biasa hebatnya, bagusnya. Sidin, sebelumnya kada paham, ini ujar orang yang tuha-tuha berarti. Paling guru-guru yang paham masyarakat cerah. Itu kelebihannya. Kenapa jadi sidin membuka kayak itu? Karena sidin luar biasa cintanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi makanya kelebihan sidin yang kita bicarakan ini, karamat kita melihat masing-masing itu. Karamat sidin itu masing-masing aja kita melihat sudah. Kubur sidin makin banyak orang ziarah, orang belajar lebih cepat dikabulkan Allah, itu sudah kita tahu ya berarti. Yang penting kemuliaan gawian yang bagusnya sidin kan.
pamurahnya luar biasa, pamurahnya, kada pemarahnya. Kemudian orang jahat dibalas dengan kebaikan, akibat dia sifat terpuji, sifat istimewa juga. Nah, idfa' billati hiya ahsan lah jadi karakter sini. Ada ulama dahulu mengirimi surat kawan sini, surat protes lah cara sini. Kasar surat sudah dibaca sini, ambil keluarkan sini suratnya, dibaca sini, tinggal sini, isi pulang amplopnya lawan duit, suruh sini berikan nggak ulamanya. Nah, padahal di kalimatnya suratnya kasar, tapi beri duit. Nah, ini sifat-sifat yang mulia yang menyebabkan orang itu mulia. Jadi orang mulia itu adalah sebab gawiannya yang mulia. Pemurahnya, sifat kada pemarahnya, sifat ibadah-ibadah beliau dan karamat-karamat beliau itu sudah kita lihat dan sudah nampak dan jelas. Mudah-mudahan kita selalu ditambah Allah kepercayaan dengan perkara itu tadi. Nah, jadi kita bersyukur alhamdulillah. Nah, ada majelis sekaligus Dir Habib malam ini peresmian nama daripada majelis ini Raudhatul Istiqamah. Nah, jadi sekaligus dilaporkan di lawan Ketua IMUI kan, karena Ketua IMUI kan beliau wajar tahu dengan keadaan kegiatan keagamaan di daerah karena Ketua Majelis Ulamanya wajar tahu. Nah, jadi alhamdulillah ada majelis-majelis, mudahan kita di daerah kita Sabadatan, khususnya Kalimantan Selatan dan umumnya Kalimantan dan seluruhnya, mudahan agama ini selalu meningkat dengan berkembangnya majelis pesantren dan ulama-ulamanya disihatkan oleh Allah, dijauhkan Allah daripada segala macam penyakit dan ujian-ujian dan dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu kita di Sabadatan selalu dapat keberkahan daripada Rasulullah dan daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya. Kiranya itu yang dapat disampaikan. Apabila ada kesalahan kekhilafan, mohon ampun dan maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.